Salam jumpa Bapak Ibu sekalian. Saya harap semua dalam keadaan sehat, baik-baik dijumpai oleh video ini. Kali ini kita mendengarkan bacaan dari Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Kemudian Yesus pergi keluar. Ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Dalam bacaan ini kita temukan 3 sosok: Yesus, Lewi, dan orang Farisi ahli Taurat. Saya mencoba membaca sedikit bagaimana Yohanes Chrysostomus dan Agustinus memberi komentar pada perikop ini. Jadi ada 3 tokoh, Lewi, Yesus, dan orang Farisi serta ahli Taurat. 3 pihak. Dikatakan bahwa Yesus itu menunjukkan sosok yang rendah hati dalam bacaan ini, mau menyambut orang yang sudah jelas-jelas tidak disukai oleh publik. Mau bukan hanya menyambut, mengundang. Ia sendiri yang mengundang. "Ikutlah aku," kata Yesus kepada orang berdosa. Allah yang mau mengunjungi, bahkan memiliki inisiatif mengundang. Orang berdosa pun diundang, seperti Lewi ini. Yang pertama. Yang kedua, ada orang Farisi dan ahli Taurat di sisi yang lain, berseberangan dengan Yesus. Orang yang dianggap tinggi hati, sombong, menjengkal si Lewi. Bagaimana kamu, Yesus, duduk bersama dengan orang ini? Bagaimana gurumu itu? Kata orang Farisi karena berbicara dengan muridnya, murid-murid Yesus. Bagaimana gurumu bertemu, duduk bersama, makan bersama dengan seorang pendosa? Dalam arti, tidak layak si Lewi itu. Tidak layak. Begini hidup rohaninya. Tidak cocok dia duduk di situ bersama dengan Yesus. Mau mengatakan bahwa salah satu ekspresi ketinggian hati, kesombongan, adalah dengan menjengkal layak tidaknya seseorang berada bersama dengan Yesus. Kalau kita melihat bacaan ini. Lalu kemudian ada si Lewi sendiri, yang setelah mendengar kata-kata "ikutlah aku", ia, dikatakan di bacaan ini, meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Gampang mengatakan ini, tapi kalau kita sampai pada praktek ini, harus berusaha ekstra, meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Kita ambil contoh sederhana. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang lain turut makan bersama dengan dia. Untuk memberi makan pun perlu biaya, perlu pengeluaran, perlu kemampuan melepaskan sebagian, mungkin untuk dia sebagian kecil uangnya untuk memberi makan. Tetapi dia mau untuk menjawab kata-kata "ikutlah aku" dari Yesus. Si Lewi ini meninggalkan segala sesuatu, mengikut dia dan memberi makan. Menarik. Ada feedback. Lalu kata-kata Yesus menarik. Ketika orang Farisi berkata, "Mengapa gurumu itu makan bersama pendosa?"
Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Satu perbandingan, satu perumpamaan yang sangat kena. Memang benar, kalau ada orang sakit, justru ke sana dokter sangat diperlukan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, karena kalau sudah benar, tidak perlu dipanggil. Karena dia sudah ada di jalan dan bersama dengan Yesus. Tetapi orang berdosa lah yang dikunjungi supaya mereka bertobat. Semoga juga dalam perjalanan pertobatan setiap orang memiliki kerinduan untuk mengikuti Yesus, mau mengadakan perjamuan bersama dengan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.